Teknologi digital menyebabkan terjadinya perubahan besar dunia. Manusia telah dimudahkan dalam melakukan akses terhadap informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas. Seluruh aktivitas bisa dilakukan hanya melalui dawai di genggaman. Namun, bak dua sisi mata uang, dampak negatif muncul pula sebagai mengancam. Tindak kejahatan mudah terfasilitasi, perilaku-perilaku tak sesuai norma bangsa, dan merusak mental generasi muda. Informasi-informasi palsu yang merambah ke berbagai sisi kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan mampu mengoyak kedamaian bangsa di tahun-tahun politik. Kita mengalami itu, dan tak sedikit pelakunya tertangkap. Indonesia harus menjaga diri agar tidak terjerumus dalam adiksi terhadap dunia digital pada sisi yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan menguatkan kembali nilai-nilai Pancasila menjadi salah satu jalannya. Selamat malam saudara, di tengah era keterbukaan informasi seperti saat ini, ancaman bahaya radikalisme dan juga perpecahan mengintai generasi muda Indonesia. Ini juga antara lain karena minimnya pengetahuan akan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu bagaimana untuk mengimplementasikan Pancasila di tengah generasi muda? Kita akan bahas di Titik Pandang kali ini, episode Tantangan Ideologi Pancasila di Era Digital bersama saya Friska Clarissa dan juga sejumlah narasumber. Saya sapa dulu Profesor Kyai Haji Tuan Guru Sayyidur Rahman, atau saya panggilnya Pak TGS ya. Siap. Rektor UIN Sumatera Utara. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Dan juga sudah hadir Bapak Karyono Wibowo, pengamat politik. Selamat malam Pak Karyono. Selamat malam Mbak Priska. Kita tadi sudah lihat pengantar di awal bahwa di era digital seperti saat ini informasi begitu deras, tapi sayangnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila ini nampaknya masih kita katakan kurang. Nah, apa yang jadi kendala kalau dari Pak TGS? Iya, terima kasih. Tentu setiap zaman ada program yang harus mengikuti zaman itu. Kita ini kan anak zamannya. Ya. Jadi kalau generasi milenial maka tantangannya adalah digital, sesuai dengan karakter dan platformnya. Maka pembumian Pancasila, nah pertama kan kita pahami dulu. Kita pahami, kita hayati, dan kita amalkan Pancasila bagi generasi sekarang. Kita menyebut milenial berarti kan lebih 120 juta ya. Antara usia 15 sampai 35 tahun yang gadget di tangannya terus. Ya. Nah, lalu bagaimana kita mengaplikasikan Pancasila? Karena itu maka secara sederhana kita menyebut apa yang kita sebut dengan ini PBNU ya, Pancasila sebagai dasar. Lalu ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebuah kepahaman kita. Karena itu kalau kita di kampus, saya sudah menyiapkan itu Bu. Kalau dia Pancasila jelas ada, lalu ada ide digitalnya. Ya. Bhinneka Tunggal Ika berarti kita kan beragam-ragam. Maka itu harus rukun. Karena itu kita siapkan ada nalar kerukunan, merawat keragaman bangsa. Kita harus rukun. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Ya. Itu harus rukun dan harus nalarnya muncul bahwa kita memang harus rukun, kita anak bangsa. Karena itu N-nya itu NKRI harga mati. Kita susun Bu, ada kewarganegaraan NKRI harga mati. Dan kalau sudah NKRI harga mati, di mana anunya? Tentu di Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang di bawah yang mewadahinya. Kita bincang di ini titik pandang ya. Ya. Bagi saya titik pandang ini harus dalam kerangka Pancasila kita punya titik pijak, titik temu dan titik tuju. Titik pijak kita merdeka. Jadi merdeka kita ini luar biasa. Semua anak bangsa bisa jadi presiden loh. Asal memiliki kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas. Siapapun itu bisa. Siapapun, itulah enaknya Indonesia, titik pijak kita. Dan titik temu kita, maka semua kita harus bahagia dengan Indonesia Raya ini. Makanya kalau saya menyarankan nanti ke BPIP, lagu Indonesia Raya itu jangan satu stansa. Karena kalau stansa satu itu saja cukup dengan merdeka. Merdeka untuk apa? Ya. Maka masuk ke stansa 2, Indonesia harus bahagia Bu. Indonesia kaya raya, Indonesia cerdas-cerdas, bahagia. Maka yang ketiga nanti kita punya titik tuju, maka Indonesia harus abadi.
ke generasi milenial kita pastikan Indonesia ini harus abadi, karena dengan inilah kita bisa bahagia, dan di sini kita sudah bersama sejak sejarah bangsa kita dulu. Nah, ini masalahnya titik temu dengan generasi mudanya seperti apa? Kalau tadi di tataran nilainya, oh ya sudah paham, tapi membumikan ini ke kekinian seperti apa, Pak Karyono? Ya, ini tantangan bagi penanaman nilai-nilai Pancasila di dunia digital gitu ya. Memang tidak mudah memang Mbak Priska ya. Oleh karena itu saya kira jika nanti ya BPIP sudah dikuatkan oleh undang-undang yang akan dibahas nanti itu, saya kira yang paling penting itu adalah bagaimana menyusun formula metode untuk penanaman nilai-nilai ideologi Pancasila ya di semua segmen masyarakat ya, terutama juga misalnya soal generasi milenial tadi itu. Tentu saja metodenya harus menyesuaikan dengan perkembangan dunia digital saat ini gitu ya, di mana generasi milenial itu waktu kurang lebih ya dalam satu hari itu minimal dia 7 jam menghabiskan waktunya dengan gadget di tangannya gitu. Seperti tadi ya Pak TGS sampaikan tadi itu. Nah, oleh karena itu penanaman nilai-nilai Pancasila juga harus menggunakan teknologi informasi ya yang berbasis digital ini ya sebagai tools untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial itu tadi ya dengan perkembangan yang ada. Nah, untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada bagaimana? Agar kan jangan sampai adanya digital yang harusnya ini bisa menyentuh berbagai generasi, tapi malahnya ujung-ujungnya perpecahan. Agar Bhinneka Tunggal Ika, nilai Pancasila ini bisa diterima, ini seperti apa yang masih saat ini belum dilihat oleh Pak TGS? Iya, jadi kan karakternya milenial, platformnya mereka, lalu kontennya. Ini kan 3 hal yang memang harus disusun. Karena itu maka kita kalau kita melakukan ini kan kita melakukan secara kultural ya. Kita menyampaikan secara kultural. Maka hemat kami perlu juga penguatan secara struktural. Untuk memastikan bahwa ada yang mengawal ini. Nah, kalau masa lalu kita kan punya BP7 ya Mas. Iya, ada BP7. Ya, betul. Dicabut, apa dibubarkan. dulu yang kita sebut Eka Prasetya Pancakarsa. 36 ya Mas. Lalu direvisi 45 mungkin menyesuaikan dengan tahun 45 lah. Jadi bagi saya, kalau menurut saya Pancasila itu ya terbuka sekaligus tertutup. Tertutup dalam arti yang baku tadi, ada baku yang kita pegang. Ya sudahlah 5 sila Pancasila. Nggak usah lagi diutak-atik mau jadi 3 mau jadi 1 atau tak ada, udah 5 selesai. Lalu penerapan nilai-nilainya boleh berkembang sesuai dengan digital ini. Maka manusia Indonesia, hemat saya harus manusia Pancasilais dan harus sejati. Nah, ini formulasinya agar bisa diterima ini seperti apa, kita akan bahas di segmen berikutnya. Detailnya seperti apa? Tetap di Titik Pandang, kami kembali sesaat lagi. Masih membahas tantangan ideologi Pancasila di era digital, masih di Titik Pandang. Saya ke Pak Karyono tadi. Formulasinya bagaimana agar tepat sasaran terutama ke generasi muda? Apa yang harus dilakukan BPIP? Karena kita tahu bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ya tugasnya BPIP. BPIP, betul. Jadi saya ingin mengulang tadi pernyataannya Pak TGS tadi, menarik ya. Jadi Pancasila itu harus dipahami, diyakini, kemudian dilaksanakan. Nah, tantangannya adalah bagaimana supaya masyarakat ya itu memahami nilai-nilai Pancasila ya, agar kemudian setelah memahami ya masyarakat itu meyakini ya bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu memang memiliki nilai-nilai yang universal gitu ya, dianggap sebagai sebuah satu kebenaran gitu. Nah, tantangannya kemudian adalah bagaimana mengimplementasikan formula yang tepat. Nah, jadi berbagai segmen. Kalau segmen birokrasi, PNS, ya, kemudian masyarakat, generasi tua, gitu ya. Nah, generasi muda, nah harus ada modul nanti itu. Nah, BPIP harus membuat satu modul, ya,
atau silabus ya, silabus nilai-nilai Pancasila itu ya yang dibagi menjadi beberapa segmen tadi. Nah, tentu saja harus ada metode penyampaian nilai-nilai Pancasila yang disesuaikan dengan dunia digital tadi itu, di era digital itu. Nah, bagaimana misalkan membuat narasinya ya yang bisa dikonsumsi oleh generasi muda, yang mudah dipahami, nggak perlu panjang-panjang misalnya, nggak perlu teori-teori yang jelimet gitu ya. Tapi bagaimana teori-teori yang jelimet itu disederhanakan, dibahasakan dengan bahasa milenial misalnya. Ini salah satu contohnya, sehingga esensi atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Ya. Ngomong-ngomong bertanya sama generasi yang lebih muda, nah kalau dari Pak TGS nih, yang biasa berhadapan juga dengan kawan-kawan mahasiswa. Nah ini seperti apa pemahamannya? Apa yang diinginkan sebenarnya? Pernah ada tidak cerita gitu? Apa yang diinginkan untuk memahami nilai-nilai Pancasila? Iya, kata kuncinya adalah pengarus utamaan. Jadi kita kan sudah terlena ya. Jadi kalau masa Orde Baru itu kan tadi doktrin ya, indoktrinasi. Ya. Begitu kita era reformasi hilang semua, hilang. Untung MPR cepat. Apa yang kita sebut dengan 4 pilar yang belakangan diralat, 1 dasar dengan 3 pilar tadi. Nah, lalu dibutuhkan penguatan. Nah, dalam rangka itulah maka kita mendukung dibutuhkan secara struktur. Yang kita lakukan ini kan secara kultur. Ya. Ya, kita bagaimana mengarus utamakan Pancasila khususnya di kalangan generasi milenial tadi. Maka media, konten-kontennya harus memastikan bahwa itu bagian dari Pancasila. Meskipun tidak harus disebut ini Pancasila pasal sekian loh. Ya. Tapi kita semua sepakat bahwa itu Pancasila. Kenapa? Karena memang nilai-nilai Pancasila ini kita gali dari bumi ini dan Indonesia. Nah, yang kita yakini bahkan dunia ini mengagumi Pancasila kita ini gitu loh. Kan aneh kalau generasi milenial kita dalam sebuah penelitian bahkan sudah menyebut ada sekitar 10% ganti aja dah Pancasila itu. Wah, ini kan bisa kiamat ini, Pak. NKRI yang kita cintai, yang kita harapkan inilah. Dan paham-paham itu masuk melalui gadget, media sosial gitu. Yang setiap hari dibawa kemana-mana itu. Setiap hari dibawa kemana-mana tadi itu. Gitu. Jadi memang kalau menurut kita dibutuhkan ada otoritas. Karena itu kita berharap BPIP tadi kuat. Ya. Kuat untuk mengarus utamakan di semua segmen, termasuk di generasi muda kita. Iya, untuk mengarus utamakan ini kan tadi kuncinya adalah konten. Kalau saya yang biasa berselancar di media sosial, yang paling menarik itu yang banyak dilihat kalau kontennya menarik begitu kan? Betul. Kuncinya singkat, itu. Menarik dan dibutuhkan. Dan ini harus digodok tadi. Saya kira harus riset, termasuk misalkan riset dalam media sosial. Tadi seperti yang Mbak Priska sampaikan tadi, kita bisa riset. Ambil beberapa sampel, konten apa saja yang paling banyak disukai, paling banyak mendapatkan like dari viewer ya. Iya betul. Gitu. Engagementnya tinggi di media sosial. Nah itu apa? Apakah gambar, ya? Apakah narasi, tulisan? Kalau gambarnya seperti apa, gitu ya? Narasinya seperti apa, kontennya. Nah. Itu bisa diriset. Oh kalau gitu konten seperti ini nih yang paling banyak disukai, gitu kan. Nah kalau gitu nanti konten narasi dalam penanaman nilai-nilai Pancasila kita buat seperti ini, supaya bisa lebih masuk ya, mudah dipahami oleh masyarakat dan disukai. Gitu. Nah saya kira riset ini penting ya untuk menyusun strategi penanaman nilai-nilai Pancasila tadi. Dibuat silabusnya, metodenya gitu. Nah, strategi ini kita akan bahas di sesi berikutnya, bagaimana agar bisa tepat tadi menuju ke generasi muda dan diminati. Kalau tidak diminati gimana mau dipahami? Kita akan bahas di Titik Pandang usai jeda. Yang menarik adalah membahas soal pengarus utamaan
Pancasila ini seperti apa? Saya ke Pak Karyono dulu. Masuknya seperti apa ya kalau kita bicara realnya masuknya? Tadi kalau sebelumnya kita bahas soal segmennya harus tepat, sesuai dengan generasi. Berikutnya apa lagi secara teknisnya? Iya, secara teknisnya ini kalau menurut saya ya itu soal metode. Metode ini sangat penting sekali. Metode penanaman nilai-nilai Pancasila itu harus berdasarkan segmen. Jadi bagaimana mengemas Pancasila itu lebih membumi gitu ya. Pengemasannya ini Pengemasannya ini saya kira penting sekali. Nah, oleh karena itu konten-kontennya, narasi-narasinya, misalnya Pancasila itu kan gini, nilai-nilainya mudah sekali kok dipahami sebenarnya, gitu ya. Ketuhanan yang Maha Esa misalnya, belief of God gitu ya. Nah, harus bahasa Inggris nggak apa-apa, misalnya. Kita harus menyesuaikan juga dengan generasi milenial. Ya. Ada misalnya tadi ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya. Nah, kita bahasa Inggris kan boleh juga. Ya. Oh, dengan bahasa daerah yang kita bahasa punya. daerah misalnya, bahasa daerah Sangat kaya. Berbagai suku. Iya, bahasa Batak ini Pak TGS ya, bahasa Ambon, bahasa Jawa, Sunda dan sebagainya itu. Bisa di situ. Yang penting kan esensinya. Ya, jadi jangan dibuat kaku, ya, jangan dibuat serem gitu loh Pancasila itu. Jangan terlalu teoritis ya, jangan terlalu filosofis. Ketika kita menyampaikan secara teoritis, secara filosofis, itu pada segmen mana, gitu. Kalau kita bicara Pancasila dalam kerangka teori filosofis kepada segmen masyarakat bawah yang pendidikannya rendah, ya, nggak nyambung itu. Begitu juga kita bicara dengan kalangan milenial dengan bahasa-bahasa yang terlalu teoritis, ya, filosofis. Generasi milenial sekarang sulit untuk menerima itu. Jadi kalau mau esensinya dapat harus sesuai dengan segmen tadi. Harus sesuai dengan segmen tadi. Tapi kalau kita lihat problemnya sekarang dari Sabang sampai Merauke, keragaman ini bisa jadi konten. Tapi masalahnya penerimaannya ini kan sulit. Kalau kita bicara sekarang konteksnya di digital, dunia maya, bahkan jaringannya pun belum semuanya merata. Nah, kalau dari Pak Teges melihatnya gimana? Ya, karena itu maka kata kuncinya pengarus utamaan. Jadi kalau dulu ada dua bundel ini, ada dua bundel kalau jam kan. Kalau dulu kita sangat saklek, pokoknya SD 45 jam, kuliah 100 jam. Lalu reformasi, lalu kemari, seolah-olah Pancasila tidak perlu. Nah, kita cobalah tarik ke tengah, bahwa Pancasila wajib kita harus utamakan. Kalau tidak, kalau penelitian itu betul sudah 10% Mas. Yang menganggap ganti aja Pancasila dah sama saja. Itu kan kiamat kita itu. Sebenarnya harus dijaga teguh adalah ideologi Pancasila itu. Pancasila itu harga mati. Karena itu maka kita menyebut Pancasila harga mati. Nah, segmentasi itu penting. Maka itu harus pengarus utamaan ke semua bidang. Ke semua lini. Semua lini. Dengan segala program dan metodenya. Nah, kalau di kampus tentu kampus dengan pembelajarannya. Nah, sekarang kita tanya, pengarus utamaannya sudah atau belum? Karena Pancasila itu disisip di civic education. Nah, ini kan seolah-olah dianggap belum arus utama gitu loh. Nah, lalu tadi dengan milenial, bagaimana konten-konten? Ya, kita berharap Kompas TV itu PPIP payungnya baru Perpres. Maka kita berharap kalau itu sudah di bawah undang-undang, maka monggo siapapun presidennya, semua kita ini memang harus Pancasilais sejati. Karena memang jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ini sejarah panjang bangsa kita. Jadi menaikkan status BPIP menjadi payung hukumnya setingkat undang-undang itu salah satu bukti pengarus utamaan ya? Iya, siap. Jadi kalau dikatakan pengarus utamaannya sudah cukup atau belum, jawabannya? Masih belum. Ya, saya sependapat dengan Pak TGS tadi itu, pengarus utamanya masih belum. Gitu ya. Di era Orde Lama, di era Soekarno, itu pengarus utamaan Pancasila sangat kental gitu ya. Kemudian juga di era Orde Baru, Presiden Soeharto juga terlihat sekali pengarus utamaan Pancasila. Meskipun ada diferensiasi di antara dua rezim pada saat itu. Nah, dalam penanaman nilai-nilai Pancasila ya. Nah, pasca reformasi hampir kurang lebih 20 tahun negara absen ya. Setelah TAP MPR nomor 2 tahun 78 itu dicabut, maka konsekuensinya adalah P4 dihapus, BP7 dibubarkan.
Nah, setelah itu negara tidak hadir. Negara tidak hadir ya dalam penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara. Nah, lalu muncul kesadaran seperti yang disinggung Pak TGS tadi ya, ada gagasan tentang 4 pilar kebangsaan. Ya, 4 pilar kebangsaan yang digagas oleh Pak almarhum Taufik Kemas ya, Ketua MPR pada saat itu, meskipun menjadi polemik karena Pancasila sebagai dasar ya, sebagai filosofi dasar disejajarkan dengan Bhinneka Tunggal Ika, NKRI ya, dan Undang-Undang Dasar 45. Tetapi kemudian program itu tidak berhenti meskipun dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi ya, program 4 pilar kebangsaan tadi. Nah, bayangkan kalau tidak ada almarhum Pak Taufik Kemas waktu itu yang berinisiasi gitu, untuk meneruskan, kan namanya diganti 4 pilar MPR RI. Ya, karena 4 pilar kebangsaan dibatalkan oleh MK, tapi diganti namanya program 4 pilar MPR RI. Nah, kemudian muncul kesadaran ya, supaya penanaman nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya sekedar menjadi program MPR. Ini harus menjadi tanggung jawab semua institusi negara gitu. Nah, lembaga negara. Oleh karena itu muncul UKPPIP. Ya, diganti dengan sekarang naik PPIP badan. Tapi payung hukumnya masih Perpres gitu. Nah, payung hukum ini penting juga. Nah, ini penting saya kira. Ini salah satu bukti pengaruh utamanya diukur dari payung hukum. Kalau Perpres kan bisa dicabut kapan saja, ya. Presidennya nanti rezimnya berganti bisa dicabut. Jadi agar tetap ada meskipun nanti berganti pemerintahan. Nah, berikutnya saya terakhir ke Pak TGS. Jadi tadi agar membumikan kesimpulan dari dialog kita ini, tadi Pak Karyono menyatakan bahwa harus sesuai segmennya. Berikutnya apa lagi yang harus dilakukan sesegera mungkin? Iya, segmentasi itu penting. Maka begitu, kan pendekatan kita melalui dua jalur, kultural dan struktural. Maka selama ini kenapa kultural kita begini adanya? Karena memang secara struktur kurang. Karena itu kita berharap kepada semua penyelenggara negara dan insya Allah segera RUU BPIP keluar, maka secara struktur sudah kuat. Sudah ada yang menangani, tinggal secara kultur kita. Ayo media dengan pengarus utamaannya, di kampus dengan kampusnya, penelitian dan seterusnya. Kita optimis bersama Pancasila kita bisa memastikan titik pijak kita sama, titik temu kita sama, dan titik tuju kita bisa abadi. Jadi kultural dan struktural, medianya salah satunya tadi lewat dunia maya, digital, harusnya ini jadi media yang kuat untuk mengarus utamakan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih Pak TGS, terima kasih Pak Karyono. Sama-sama Mbak Priska. Kami tutup titik pandang kali ini, saya Friska Clarissa, sampai jumpa di episode berikutnya.